Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu bias maju dan bias mundur atau forward and reverse bias. Jadi untuk yang pertama saya akan mengenalkan dulu kepada kalian mengenai dioda. Dioda itu adalah suatu komponen elektronika yang digunakan untuk mengarahkan arus listrik dan memblokir arah arus yang berlawanan dari arah dari diodanya tersendiri. Jadi untuk dioda, arah arusnya itu adalah dari anoda ke katoda, hanya dapat mengalirkan arus dengan arah seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dan ketika ada arus yang ingin mengalir dari katoda ke anoda, itu akan ditahan oleh dioda ini. Nah, itu fungsinya dari dioda. Kemudian jadi dioda yang ada di pasaran itu biasanya ada dua bahan penyusunnya, yaitu ada germanium dan silikon. Bedanya adalah tegangan breakdown. Untuk tegangan breakdown dari germanium, bahan germanium itu adalah 0,3 volt. Kemudian untuk bahan silikon adalah 0,7 volt. Tegangan breakdown ini adalah tegangan minimal yang dibutuhkan oleh dioda agar dioda ini dapat meneruskan arus dari anoda ke katoda. Jadi untuk bahan germanium itu minimal 0,3 dan silikon itu minimal 0,7 volt. Kemudian dioda sendiri ada bermacam-macam jenis, yaitu ada dioda biasa yang sering kita lihat di rangkaian elektronika, kemudian LED lampu yang biasanya kita lihat di rangkaian itu juga dioda. Kemudian ada Zener, kemudian ada dioda untuk AC, yaitu SCR atau Silicon Control Rectifier, dan masih banyak lagi jenis dari dioda. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai rangkaian forward bias dan reverse bias. Jadi untuk rangkaian forward bias kita memasang sumber tegangan DC dulu. Kemudian kutub positif dihubungkan ke anoda dari dioda. Kemudian dari katoda dihubungkan ke beban dan dihubungkan ke kutub negatif. Ini akan membuat arus menjadi forward bias. Jadi loop arusnya seperti ini. Kemudian untuk rangkaian reverse bias itu cara menyusunnya, power supply positif dihubungkan ke katoda dan dari anoda dihubungkan ke beban, kemudian dihubungkan ke kutub negatif dari power supply. Ini akan menimbulkan loop arus yang harusnya seperti ini, sama seperti rangkaian forward bias. Namun karena ini penyusunan diodanya berkebalikan, seperti yang saya bilang tadi, dioda ini hanya dapat mengalirkan arus yang melalui anoda ke katoda. Jadi kalau ini kan arusnya dari katoda ke anoda, jadi arus ini akan diblok oleh dioda. Jadi seperti itu penjelasan mengenai rangkaian forward bias dan reverse bias. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai forward bias. Yang pertama, hubungkan kutub positif dari power supply ke anoda dari dioda. Kemudian dari dioda katoda dioda dihubungkan ke resistor. Kemudian selanjutnya dari resistor, karena kita juga ingin mengukur arus sehingga perlu dirangkai seri dengan AVO, maka dihubungkan ke probe merah dari AVO. Kemudian untuk yang probe hitam dihubungkan ke kutub negatif dari power supply. Kemudian kita nyalakan. Untuk pertama 0 volt, masih belum ada simpangan.
kemudian dinaikkan 1 volt, masih belum ada, saya naikkan 2, 0,2, 0,3, 0,4, mulai terlihat ada simpangan, mulai untuk 0,5, 0,6 mulai terlihat, dan 0,7 sudah mulai terlihat jelas. Jadi di sini menandakan ketika jarum dari AVO ini masih belum menyimpang, berarti arus yang ada pada rangkaian ini sangat kecil atau bisa dianggap sebagai 0. Dan dioda ini masih belum membuat rangkaian menjadi rangkaian tertutup. Jadi masih ada hambatan yang sangat besar dari dioda untuk menimbulkan arus pada rangkaian seperti itu. Kemudian untuk tegangannya, kita set power supply-nya 0,7 dan tegangan dari dioda bisa dilihat yaitu 0,5. Jadi begitu cara merangkai di trainer kit untuk forward bias. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai di trainer kit rangkaian dari reverse bias atau bias mundur. Yang pertama, kutub positif dari power supply dihubungkan ke katoda, jadi berkebalikan dari forward bias. Kemudian dari kutub anoda dari dioda dihubungkan ke resistor. Sama seperti tadi, karena kita memerlukan pengukuran arus, jadi kita hubungkan resistor dengan probe merah dari AVO. Dan selanjutnya untuk kutub negatif dari power supply dihubungkan ke probe hitam. Sekarang coba dinyalakan. Untuk tegangan 0,0 volt, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, dan saya coba untuk langsung 2 volt. Seperti dilihat bahwa di AVO tidak ada simpangan jarum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada arus yang mengalir di rangkaian ini, sehingga avometer tidak menunjukkan simpangan jarum yang menandakan adanya arus. Kemudian kita cek untuk mengukur tegangan dari dioda. Positif, masuk positif, dia negatif, negatif. Ya, untuk tegangannya ada. Tegangannya ada. Tapi karena dia bersifat reverse, jadi tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bakal menunjukkan bagaimana pengambilan data atau praktikum bab 1, yaitu tentang rangkaian bias maju dan rangkaian bias mundur. Pada pengambilan data kali ini kita menggunakan software simulasi Proteus. Nah, ini juga sudah saya rangkai. Ini yang rangkaian bias maju ya. Dan ini juga sudah sesuai yang ada di BBB itu. Jadi ini ada power supply atau yang di sini itu namanya V source.
Nah, source-nya yang ini yang saya gunakan itu tegangannya DC ya. Lalu komponen yang lain itu ada dioda, kemudian ini ada resistor sebagai beban. Nah, untuk pengukurannya yang kalian catat adalah tegangan di dioda, kemudian arus yang mengalir di diodanya. Nah, ini sudah saya pasang DC voltmeter sama DC ampermeter. Input yang kalian masukkan itu input yang ini, yang ada di wall supply-nya itu. Jadi data input yang kalian gunakan tuh sudah ada di BBB. Jadi ini data hasil percobaan. Nah, ini sudah ada 0,0, 0,1, 0,2 sampai 0,7. Silahkan nanti teman-teman catat berapa tegangan yang ada di dioda sama arus yang mengalir di dioda. Untuk satuannya sendiri ini volt ya, yang tegangan ini volt, kemudian yang miliampere tuh ya, yang ampermeter itu miliampere. Jadi ya saya contoh ya, ini misalnya 0,1, terus lalu kalian run berapa, ini berapa, ya, sudah terukur. Ini yang bias maju ya. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman nanti buat rangkaian bias mundur. Ya sebenarnya rangkaiannya juga nggak jauh berbeda. Yang awalnya itu diodanya terhubung dari anoda dulu, baru katoda. Sekarang diodanya itu terbalik, jadi katodanya yang terhubung itu katodanya dulu, terus anodanya baru ke rangkaian komponen yang lain. Nah, ya ini sama juga, ada voltmeter, kemudian ada ampermeter, ya resistornya juga sama. Silakan teman-teman nanti inputkan datanya, lalu catat berapa tegangan dan arus yang terukur. Kemudian untuk bias mundur sendiri ini kan di data percobaannya ini tertulis minus ya. Ya ini teman-teman bukan memasukkan inputnya minus ya. Jadi silakan teman-teman nanti masukkan inputnya seperti biasa. Jadi 0 ini ya 0, kemudian 0,2, 0,4, 0,6 ya masukkan seperti biasa, 0,2 gitu. Dan silahkan kalian run, nanti kalian catat berapa tegangan dan arusnya. Ini yang di sini itu minus ya, soalnya kan yang awalnya itu rangkaian bias maju, ya yang sekarang bias mundur itu kan diodanya itu dibalik kan. Jadi yang awalnya anoda katoda, sekarang itu katoda ke anoda, sehingga itu power supply-nya dianggap minus gitu. Tapi teman-teman ya masukannya seperti biasa ya, jadi ya itulah seperti yang baru saja saya jelaskan. Udah, itu mungkin sekian ya, itu aja praktikum bab 1 menggunakan Proteus tentang rangkaian bias maju dan bias mundur. Nah, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menambahkan sedikit tambahan materi mengenai karakteristik dioda, karakteristik arus, dan karakteristik tegangan pada dioda, sekaligus merevisi apa yang telah saya jelaskan tadi. Jadi saya menjelaskan tadi bahwa breakdown voltage dari dioda itu yang ada di pasaran yaitu 0,3 dan 0,7 volt. Namun yang benar adalah forward voltage-nya yang 0,3 dan 0,7 volt. Bisa dilihat pada grafik ini adalah wilayah atau grafik ketika dioda diposisikan sebagai forward bias, dan ini adalah ketika diposisikan sebagai reverse bias. Jadi forward voltage ini ketika tegangan pada dioda ini kurang dari forward voltage, ketika dioda ini diberikan tegangan kurang dari forward voltage, maka dia tidak akan menghantarkan arus, sama seperti ini di grafik ini. Kemudian ketika diberikan tegangan lebih dari forward voltage-nya, maka si dioda ini akan menghantarkan arus atau akan menjadi bersifat konduktif. Sementara ketika diposisikan sebagai reverse bias, jadi ketika tegangannya ini diberikan kurang dari breakdown voltage,
maka dioda ini sanggup untuk menahan arus yang reverse bias. Namun ketika diberikan tegangan sumber melebihi breakdown voltage-nya, maka dioda ini bisa diibaratkan jebol atau tidak bisa menahan arus lagi, sehingga arusnya akan mengalir walaupun diposisikan sebagai reverse bias.